Turunan fungsi trigonometri video pertama. Video ini perkenalan mengenai fungsi trigonometri dulu. Kita batasi hanya sinus dan kosinus terlebih dahulu. Supaya terbiasa dulu lah. Nanti baru ke tangen, ke sekan, kosekan, dan seterusnya di video selanjutnya. Soal yang akan kita bahas banyak tipenya, namun jangan dulu gentar, karena soal-soal ini ternyata sederhana kalau kita tahu caranya. Silakan disimak. Tentukanlah f aksen x dari fx berikut. F aksen ini dibaca turunan. Tentukanlah turunan dari fungsi fx begitu. Fx ya, ini fungsi bisa f, bisa g, bisa h, biasanya huruf. Fx sama dengan 5 sin x. Turunannya apa? Ini yang akan kita pelajari. Konsep turunan sangat sederhana. Turunan dari sinus x adalah kosinus x. Turunan dari kosinus x adalah negatif sinus x. Ada pola dalam trigonometri, ketika diawali huruf C, turunannya pasti negatif. Kotangen nanti kita tahu turunannya negatif. Kosekan turunannya negatif. Clue-nya itu. Sinus dan kosinus berpasangan. Ya. Jadi turunan itu apa? Sederhananya dalam perubahan aljabarnya, merubah sinus menjadi kosinus, merubah kosinus menjadi negatif sinus. Itu dulu aja, ya, supaya paham. Gampang mengerjakan soal. Bentuk pertama seperti ini. A sin Bx. A ini koefisien, fungsi, seperti angka 5 ini. Bx ini sudut. Kan sinus 30 derajat misalkan. 30 derajat itu kan sudut. Jadi, Bx ini koefisien dari sudut. B ini koefisien sudut. Begitu. Koefisien fungsi yang di depan ini tidak diturunkan. Kalau sudut nanti diturunkan. Ada proses diturunkan. Sehingga 5 ini karena tidak diturunkan, maka disalin ulang. 5. Yang diturunkan adalah ini. Sinus X. Sinus X turunannya apa? Kosinus X. Ya, karena sinus pasangannya kosinus. Hanya merubah aja. Itu paling gampangnya. Sinus menjadi kosinus. Menuliskannya dirubah. Hanya begitu. Ya. Kalau misalkan soalnya diganti, 5 sin X menjadi 5 sin 3X, maka di sini jadi ada koefisien sudut. Akan salah kalau jawabannya hanya segini saja. Ini akan menjadi salah. Harus ada lanjutan karena sudut ada proses diturunkan. Ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi mohon disadari, untuk awal koefisien sudutnya tidak ada. Begitu. Yuk, nomor B. Apa jawabannya? Ini koefisien tidak berubah. Tulis ulang. Sinus X. Turunan sinus, kosinus X. Hanya begitu saja. Yang C. 2 cos X. 2 ini koefisien. Tidak berubah, tulis 2. Kosinus X turunannya apa? Diawali huruf C, pasti muncul negatif. Nah, demikian. Negatif sin X. 2 dikali negatif, jadi negatif 2. Sin X. Itu turunan dari 2 cos X. Yang D. Negatif 7 cos X. Negatif 7 itu koefisien, tidak berubah. Turunan dari cos X, negatif sin X. Sederhanakan, jadi 7 sin X harusnya. Ini 7 sin X ya, bukan 14. 7 sin X, min 7 kali min, jadi positif 7. Cos X tambah 6 sin X. Cosinus X tidak ada koefisien, berarti sudah ada. Cos X turunannya negatif sin X. 6, tulis 6 ya, karena koefisien dari fungsi ini. Tulis tidak ada berubah. Sin X turunannya cos X. Jawabannya seperti itu. Tipe 2 sekarang. Nah, bagaimana kalau ada sudut, koefisien sudut di sini? Ini yang akan kita pelajari. Dalam sinus, dalam kosinus.
ketika belajar turunan aljabar, kita sudah belajar aturan rantai. Di sini juga dipergunakan aturan itu. Misalkan begini, 5 sin 3x. Di sini fungsi, di sini sudut. Maka aturannya rantai, berantai, berurutan. Fungsi dulu, kemudian sudut. 5 ditulis ulang karena koefisien fungsi tidak berpengaruh. 5. Sekarang berurutan, fungsinya turunkan. Turunan dari sinus, kosinus 3x. Ya, sudutnya tetap 3x. Kenapa nggak berubah? Kita fokus pada fungsi. Sinus 3x berarti turunannya kosinus 3x begitu. Nah, yang biru setelah kita fokus, sekarang fokus ke koefisien sudut. Turunan dari 3x adalah 3. Begitu. 5 dikali 3 ini bisa ditarik ke sini ya, ke depan ya. Karena ini sudut. Ini bukan angka, bukan koefisien, tapi ini sudut. Kalau ini angka, ini juga angka, bisa digabung. Sehingga 15 cos 3x. Itu jawabannya. Baik, sekarang kosinus 7x. Sama saja. Tidak ada koefisien. Berarti ya sudah. Fokus fungsi dan sudut. Kosinus 7x. Negatif sin 7x. Beres fungsinya. Sekarang sudut. Turunan dari 7x, 7. Ya. Bisa digabung kedepankan supaya tidak mengganggu sudut. Kedepankan angka sehingga min 7 sin 7x. Itu jawabannya. Ya, saya ingatkan lagi mengenai turunan aljabar. Mungkin ada sebagian yang udah hampir lupa tentang turunan. Misalkan x pangkat 3 turunannya apa? Turunannya namanya turun, berarti ini turun ya, ke depan sehingga 3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Karena turun, pangkatnya berkurang 1. Gitu. Jadi turunan itu ada 2 hal yang terjadi. Ininya turun ke depan, karena sudah turun, maka pangkat berkurang 1. Jadi 3x kuadrat. 5x kuadrat turun ke depan, jadi 10. X-nya berkurang 1, tadinya 2, jadi tinggal 1 lagi. Kok 1 tidak ditulis ya? Ini kan kelihatan 1. Ya. Tidak perlu tulis 1, ini udah kelihatan 1x. Jadi 10x. Negatif 6x. Ya. Ini x-nya berapa? 1. Kalau berkurang 1 berarti x-nya hilang. Begitu. Makanya turunan dari negatif 6x adalah negatif 6. Kalau x tanpa pangkat terlihat di sini berarti x-nya 1. Berkurang 1 berarti x-nya 0 atau x-nya hilang. Begitu. Turunan konstanta tidak ada x-nya selalu 0. Begitu. Udah ingat ya? Nah sekarang yang ini 7x min 5 berarti turunannya 1 aja. 7x turunannya 7. Min 5 turunannya 0. Sehingga hasilnya adalah 7. Kapanpun menemukan ada 7x, lihat aja tanda 7. Angka 7. Karena x ketika dikurangi 1 maka x-nya hilang. X kuadrat plus 1 berarti ini turunkan jadi 2x. Ya. X-nya tadinya 2 tinggal 1. Ini 0. Demikian. Itu turunan aljabar. Kita akan terapkan di soal-soal ini. Nah, misalkan ini. Min sin 2x ditambah cos 4x. Satu persatu aja kita fokus ke sini dulu. Negatif 1. Cuman 1 tidak ditulis di sini. Ini koefisien dari fungsi. Tulis aja. Koefisien fungsi sudut. Itu konsepnya. Min. Ini tulis saja min. Lalu fungsi sekarang. Sin 2x. Turunan dari sin 2x. Cos 2x. Fungsi udah. Sekarang sudut. Turunan dari 2x. Nah, x-nya hilang kan? Tadinya 1. Diturunkan jadi hilang. Jadi tinggal 2. Yang ini selesai. Koefisien, fungsi, sudut. Sekarang yang ini. Apakah ada koefisiennya? Tidak ada. Ya udah biarkan. Tinggal fungsi dan sudut. Kosinus turunannya negatif. Karena huruf C. Negatif sinus 4x. Fungsi beres. Sekarang fokus ke sudut. Turunan 4x, 4. Begitu. Langkah akhir tinggal kita rapihkan. Ini angka,
pindahkan ke depan. Sehingga min 2 cos 2x. Ini angka, pindahkan ke sini. Ya. Min 4 sin 4x. Ya, demikian. Yang D, silakan di-pause dulu videonya, dicoba. Nanti kita cocokkan jawabannya. Biar yakin atau mentoknya di mana nanti ketahuan. Silakan. Baik, kita cocokkan jawabannya. Koefisien fungsi sudut. Koefisien min 6, fungsi cos 5x menjadi negatif sin 5x. Ya. Sudut 5x jadi 5. Beres yang ini. Sekarang yang ini. Koefisien ada? Tidak ada. Turunan sin x, cos x. Ada sudutnya? Tidak ada koefisiennya. Udah, berarti begitu. Tertibkan angkanya, tarik ke depan. Sehingga min 6, min 5. Positif 30. Sin 5x plus cos x. Ini jawabannya. Yang E silakan. Tambah yakin. Silakan. Cocokkan jawabannya. Koefisien 2. Fungsi sinus 2x menjadi kosinus 2x. Sudut menjadi 2. Koefisien fungsi negatif sin 7x. Sudut 7. Rapihkan. 2 ke sana sehingga menjadi 2 ke sana menjadi 4. Maaf ini. Ya, ini salah tulis ini. Ini harusnya 4. 2 pindah ke sana jadi 4 cos 2x. 7 ke sini. 7 kali 3 21 dikali min 21 sin 7x. Jawabannya ini. Hanya ini bukan 8 tapi 4. Mohon maaf ini salah. Yang F sekarang. Nah, sudut mulai divariasikan. Tapi tidak masalah karena kita tahu bahwa turunan 5x kulis 1 adalah 5. Turunan dari konstanta selalu hilang 0. 5x. Begitu. Ya. Misalkan kita mau langsung karena ini dipindah-pindahkan kan nanti juga dipindahkan. Ini nanti dipindahkan. Nah sekarang sudah saja. Yang kedua saya lihat sudutnya. 5x plus 1 turunannya 5. Saya akan tulis di sini 5. Sehingga yang terakhir kosinus 5x plus 1 menjadi negatif sinus 5x plus 1. 2 kali 5 dikali min 10. Sin 5x plus 1. Dipersilahkan juga begitu. Ya. Yang penting posisinya di sini udah dari awal disimpan di sini tidak jadi masalah. Yang penting paham koefisien, fungsi, dan sudut. Yang G misalkan mau cara begini silahkan. 3 dulu. Ya. Kemudian fokus pada sudut. Min 3 berarti. Kemudian sekarang fungsi. Ya. Jadi kosinus 2 min 3x. Sehingga hasilnya negatif 9 cos 2 min 3x. Ini juga silahkan. Ya. Cuman untuk supaya konsisten, kita pakai cara ini. Biar agak tidak terlalu panjang sebetulnya kan sama saja. Ya. Yuk, nomor H. Nah, sudah divariasikan lagi sudutnya. Tapi tidak masalah karena kita sudah tahu tadi turunan x kuadrat plus 5 adalah turun 2x. Berarti pangkatnya jadi 1. 2x. Yuk, prinsipnya sama. Fokus pada koefisien, pada fungsi, pada sudut. Koefisien dulu, 3. Fungsinya sinus x kuadrat plus 5 menjadi kosinus x kuadrat plus 5. Kemudian fokus kepada sudut. 2x. Demikian. Ya. Setelah kosinus, setelah fungsi itu harus sudut. Ini bukan sudut. Pindahkan ke depan. Sehingga 6x cos x kuadrat plus 5. Itu jawabannya. Yang H. Nah, mulai digabung. Tapi sudah paham. Karena ini kerjakan secara terpisah. Satu persatu. Sangat gampang. Fokus ke sini. Koefisien fungsi sudut. Ada koefisiennya? Tidak ada. Tidak terlihat maksudnya ini ada 1 sebetulnya. Cuma tidak terlihat jadi abaikan saja karena 1 di sini. Fungsi sekarang sinus 1 min 3x kuadrat berarti menjadi ganti kosinus. Ya. 1 min 3x kuadrat. Sudutnya tetap disalin ulang. Karena ini kita hanya fokus pada fungsi. Tidak merubah sudut. Setelah fungsi kita rubah. Ya, sin menjadi cos. Sekarang kita rubah sudut. 1 min 3x kuadrat turunannya pindah ke sini jadi min 6x. Demikian.
Sekarang yang ini giliran ada koefisiennya, ada 2. Tulis 2. Sekarang fungsinya, kita fokus ke fungsi, jangan merubah sudut. Sehingga negatif sinus 5x kuadrat plus 1. Nah sekarang terakhir kita fokus ke sudut. Kita rubah sudutnya. Tidak merubah fungsi. Ketika merubah fungsi, sudut jangan diutak-atik. Ketika merubah sudut, baru sudut dirubah. 5x kuadrat plus 1, 10x. Ini bukan tempatnya, kita tarik ke depan. Min 6x. Begitu. 10x juga bukan sudut. Jangan sampai di depan fungsi. Nanti kagok ya. Disalahpahami nanti. Pindah ke depan. 2 dikali 10x, 20x. Dikali min 20x. Sinus 5x kuadrat plus 1. Ini jawabannya. Yang J. Divariasikan lagi sudutnya. 3 sin 2 per X. Ya. Nah, tetap koefisien, fungsi, dan sudut konsepnya. Koefisiennya 3. Fungsinya apa? Sinus 2 per X. Berarti menjadi cos 2 per X. Nah, sekarang sudut. Turunan dari 2 per X apa? Nah, 2 per X itu kan 2 X pangkat min 1. Ini kan 1 pangkatnya. Kalau naik ke atas, menjadi berubah tanda. Tadinya 1 jadi min 1. Konsepnya sama persis dengan tadi. Ini turun ke bawah. Negatif 1 dikali 2, jadi negatif 2. Kemudian berkurang 1. Tetap ya. Ini juga kan berkurang 1. 2 menjadi 1 karena berkurang 1. Ini juga sama. Min 1 dikurangi 1 jadi min 2. Begitu. Jadi sama saja turunan itu. Ya. Nah, ubah lagi supaya pangkat positif. Pindahkan ke bawah. Jadi pangkatnya positif. Kalau di atas dia negatif, kalau di bawah dia positif. Supaya sama matching dengan ini maksudnya. Ya, ini juga kan X-nya di bawah. Sehingga kalau X-nya kita ganti jadi ke bawah posisinya, tadinya negatif jadi positif. Begitu, berubah tanda lah. Ya. Jadi demikian. Turunan dari 2 per X adalah min 2X min 2. Atau kita nyatakan menjadi begini. Ya. Pindah ke sana. 3 kali min 2, min 6. X pangkat min 2, tulis di bawah. Begitu. Sehingga X pangkat 2. Fokusnya sini aja. Min 2 kali 3, min 6. X pangkat min 2, tulis di bawah. Tipe ketiga. Nah, tipe ketiga ini ada hal baru di sini. Selain koefisien, fungsi, muncul pangkat di sini. Ya. Pangkat itu seperti ini penulisannya. Sinus pangkat 3 4x. Pangkatnya bukan nempel di X di sini, tapi pangkatnya nempel di fungsi. Itu yang akan kita bahas. Ya. Persis sama prinsipnya, berurutan saja pakai aturan rantai. Koefisien, pangkat, fungsi, sudut. Sudut itu selalu terakhir. Sudut itu selalu terakhir. Fungsi, pangkat. Ini yang baru, tapi kedudukannya lebih tinggi, sehingga di awal. Ya, pangkat, fungsi, sudut. Koefisiennya 5, tulis 5. Tidak ada perubahan dalam koefisien. Kemudian fokus pada pangkat. Ketika kita fokus pada pangkat, yang lain tidak boleh dirubah oleh kita. Fokusnya pada pangkat. Turunkan pangkat. Pangkatnya turun ke depan, jadi 3. Setelah turun, ada 2 hal kan? Turun dan berkurang. Turun dan berkurang menjadi 2. Sinus dirubah, jangan, belum saatnya. Sudut dirubah, jangan, belum saatnya. Saat ini kita hanya fokus pada merubah pangkat. 3-nya ke depan, lalu 3 berkurang 1. Begitu. Sudah beres dalam pangkat. Sekarang fungsi fokus kita. Sinus 4x. Pangkat abaikan karena sudah kan? Fokus pada fungsi. Sinus 4x. Turunan sinus 4x adalah kosinus 4x. Ini juga kan sama, 4x-nya tidak kita rubah. Karena pada saat ini kita baru fokus kepada fungsi. Fungsinya kan sinus, menjadi kosinus. Sudutnya tidak berubah lah, kita tidak fokus kepada sudut saat itu. Nah sekarang baru waktunya untuk fokus ke sudut.
4x, 4. Begitu. Ya. Seperti biasa, pindahkan supaya tidak disalahpahami. Karena setelah kosinus, sudut. Ini bukan sudut, maka pindahkan ke depan. 4 kali 5, 20 kali 3, 60. 60 sin kuadrat 4x kali cos 4x. Ini jawaban akhirnya. Nomor B, silakan dicoba dulu. Silakan coba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, cocokkan jawabannya. Koefisien, pangkat, fungsi, sudut. Koefisiennya 2, tulis 2. Pangkatnya sekarang 4, turun ke bawah, lalu berkurang 1. Yang lain salin ulang. Sekarang fokus ke fungsi. Kosinus 5x, negatif sinus 5x. Sekarang baru saatnya sudut. Turunan 5x, 5. Begitu. Sehingga tarik ke depan. 5 kali 2, 10 kali 4, 40. Di sini ada negatif juga. Pindahkan sehingga negatif 40. Cos 35x kali sinus 5x. Begitu. Jadi kalau ada negatif di sini, ya, turunan kosinus itu kan negatif. Nah ini sebetulnya ada negatif 1. Negatif itu berarti negatif 1. Berarti angka kan, bukan sudut. Jangan nempel di sudut di sini. Bisa disalahpahami, tempelkan ke depan. Baik, nomor C sekarang. Fx sama dengan min 3 sin kuadrat 5x min 8. Koefisien, pangkat, fungsi. Koefisiennya min 3. Ya, dan sudut terakhir ya. Min 3. Sekarang fokus pada pangkat. Pangkatnya 2, turun jadi 2, berkurang 1, jadi tinggal 1. Kalau 1 tidak usah ditulis satunya. Karena udah kelihatan kan 1 ini. Ya. Kemudian, fungsi sudah. Sekarang tinggal sudut. 5x min 8 turunannya adalah, oh, tadi baru pangkat ya, maaf. Ulang ya. Koefisien min 3, min 3. Lalu pangkat sekarang. 2 sin 5x min 8. Ini baru pangkat. Sekarang fungsi. Sinus 5x min 8. Turunan sinus. Kosinus 5x min 8. Sekarang baru sudut. Sudut 5x min 8. 5. Ya. Tertibkan mana yang angka, mana yang sudut. Ini sudut, biarkan. Ini pun sudut, biarkan. Ini angka, pindah. Ya, ke situ. 5 kali 2, 10. Dikali min 3, min 30. Sin 5x min 8, cos 5x min 8. Itu jawabannya. Yang D, dicoba dulu. Variasi ada di sudut. Ya. Yuk. Koefisien, pangkat, fungsi, sudut. Koefisiennya 2. Sekarang fokus pada pangkat, berarti 4. Cos pangkat 3. Pangkatnya berkurang 1 kan. Sekarang fokus pada fungsi. Turunan dari cos, negatif sin. X kuadrat plus 3. Turunan dari sudut, 2x plus 3. X kuadrat plus 3 adalah 2x. Ya. Tertibkan. Ini sudut, berarti biarkan. Ini pun sudut, biarkan. Ini bukan sudut, pindahkan ke depan. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Jadi 16x. Di sini ada negatif, pindahkan juga ke depan. Jadi negatif 16x. Cos pangkat 3x kuadrat plus 3 sinus x kuadrat plus 3. Itu jawabannya. Untuk memantapkan, ada 4 latihan. Ya, 4 latihan masing-masing beranak ya, untuk memantapkan pemahaman kalian. Seperti banyak padahal sederhana. Silakan di pause dulu lalu disalin. Ini yang pertama dan kedua. Ini yang ketiga dan keempat. Silakan dicoba.